Assalamualaikum anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Yang pertama yaitu masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Penjelajah samudera yang dilakukan pada abad ke-15 menjadi salah satu alasan mengapa bangsa Eropa mendatangi negeri-negeri timur yang melimpah kekayaan alamnya, termasuk Indonesia. Ada yang tahu apa yang menjadi faktor pendorong bangsa Eropa datang ke Indonesia? Ya, tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia antara lain yang pertama adalah untuk mencapai gold atau kekayaan, yang kedua yaitu untuk mencapai glory atau kejayaan, dan yang terakhir adalah untuk mencapai gospel atau menyebarkan agama. Negara-negara Eropa yang pernah datang untuk menjajah Indonesia antara lain yaitu yang pertama Portugis, yang kedua Spanyol, yang ketiga Inggris, dan yang keempat adalah Belanda. Portugis datang ke Indonesia pada tahun 1511 di Malaka. Setelah itu, Portugis datang ke Maluku pada tahun 1512. Mulanya, Portugis datang untuk berdagang pala dan cengkih sehingga disambut baik oleh kerajaan Ternate, tetapi karena menimbulkan banyak pertikaian akhirnya bangsa Portugis diusir oleh rakyat Maluku. Dan berhasil diusir oleh rakyat Maluku pada tahun 1575. Bangsa Spanyol mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Maksud kedatangannya pun sama seperti Portugis yaitu menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Spanyol bergabung dengan Tidore untuk melawan Portugis yang bergabung dengan Ternate. Tetapi persaingan dagang antara Portugis dan Spanyol menimbulkan banyak kerusuhan. Sehingga rombongan Inggris pertama dipimpin oleh Francis Drake. Rombongan ini berhasil tiba di Ternate pada tahun 1579. Mereka memborong rempah-rempah untuk dibawa ke Inggris. Rombongan Francis Drake ini berlayar menuju Inggris dengan membawa banyak rempah-rempah dan mendarat di Inggris pada tahun 1580. Selanjutnya bangsa Eropa keempat yang datang ke Indonesia adalah bangsa Belanda. Bangsa Belanda tiba di Indonesia pada tanggal 22 Juni tahun 1596 tepatnya di Banten, Jawa Barat. Saat itu Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Selanjutnya yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah diantaranya yaitu yang pertama perjuangan rakyat Maluku, yang kedua perjuangan rakyat Sumatera, dan yang ketiga yaitu perjuangan rakyat Jawa. Baik yang pertama perjuangan rakyat Maluku. Tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan perlawanan mengusir bangsa Portugis. Perlawanan kedua pada tahun 1570. Perlawanan tersebut dipimpin oleh Sultan Babuloh disebabkan oleh tewasnya Sultan Hairun. Portugis menyerah dan meninggalkan Maluku pada tahun 1575. Yang selanjutnya yaitu perjuangan rakyat Sumatera. Di Aceh, perlawanan dipimpin oleh Teuku Titiro, Panglima Polim, Teuku Umar, dan Cut Nyahdin. Rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya, yaitu memasuki hutan agar tidak mudah ditangkap. Di Sumatera Utara dipimpin oleh Sisingamangaraja XII. Di Sumatera Barat, perlawanan dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Penyebabnya adalah politik adu domba Belanda terhadap kaum adat dan kaum Padri. Baik anak-anak, yang selanjutnya yaitu faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang terdiri atas berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Keberagaman Indonesia menjadi ciri khas dan identitas bangsa Indonesia. Faktor penyebab terciptanya masyarakat yang majemuk di Indonesia, yaitu, yang pertama, letak geografis Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa. Kedua yaitu, faktor sejarah Indonesia, dan yang ketiga yaitu faktor keberagaman kenampakan alam di Indonesia. Memaknai keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia. Semangat persatuan para pejuang diwujudkan pada Kongres Sumpah Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Kongres Sumpah Pemuda II menghasilkan Sumpah Persatuan yaitu Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda yaitu 1. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional, kita dapat mengembangkan sikap-sikap dan melestarikan budaya dengan melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Kedua, menerima dan menghargai keberagaman suku bangsa, budaya, adat istiadat, dan agama orang lain. Yang ketiga, tidak merasa kebudayaan dan kebiasaan suku budaya sendiri lebih baik daripada suku budaya lain. Keempat, yaitu ikut hadir dalam menyaksikan pentas kesenian daerah. Dan yang kelima yaitu turut serta mengembangkan dan melestarikan budaya daerah di Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu materi teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa sejarah tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Untuk mengetahui informasi peristiwa sejarah, kamu dapat mencermati dan menggali isi teks dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan. Ada yang tahu bagaimana cara mengelompokkan informasi-informasi teks narasi sejarah? Kamu dapat mengelompokkan informasi-informasi tersebut menggunakan kata 5W1H. Yang pertama yaitu apa atau what, digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi. Kedua yaitu di mana atau where, digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa. Ketiga yaitu kapan atau when, digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam teks. Keempat, siapa atau who, digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi pada teks. Kelima yaitu mengapa atau why, digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa dalam teks. Dan yang keenam yaitu bagaimana atau how, digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa dalam teks. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan tetap semangat.